Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Awe di Nyanyok Production. Jadi eh, kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya, ya kan? Cara untuk memperindah, ya, memperbagus studio Anda biar terlihat lebih enak dipandang seperti studio saya dengan biaya yang murah. Oke. Jadi, kali ini kita kedatangan salah satu barang ya yang sebenarnya sudah saya unboxing karena saya tidak sabar untuk melihat apa isi dalam ini ya. Nah, kembali ke bagaimana memperindah sebuah studio ataupun bagaimana membuat video kita itu terlihat estetik, terlihat nyaman dipandang. Itu tidak semua dengan biaya mahal. Ya, walaupun bisa dibilang apa yang saya buat ini itu memakan kurang lebih 2 juta. Ya, kurang lebih enggak 1.500.000 itu kurang lebih. Ya, hanya ini aja tanpa lighting. Oke? Tanpa lighting. Sebenarnya banyak cara ya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk memperbagus studio Anda. Bisa Anda cat ya, Anda kasih triplek cat dengan warna kesukaan Anda. Tetapi kenapa saya memakai ini? Itu karena ada pengaruh peredam ya. Maksudnya suaranya itu tidak memantul, tidak kemana-mana. Di suaranya itu bulat gitu, apalagi ditambah dengan audio mic yang lumayan lah ya. Jadi kembali lagi ke interior studio, itu tidak terlalu mahal ya, tidak terlalu mahal, bahkan sampai yang jutaan, bahkan puluhan juta. Itu tidak seperti itu ya. Banyak cara yang bisa Anda lakukan, tapi setidaknya yang harus Anda keluarkan adalah untuk terlihat bagus seperti studio Nyanyok ini, itu memerlukan biaya kurang lebih 1.500.000 ya. Triplek, terus kayu-kayu kasau untuk menahan ini dipaku ya. Ini dipaku dengan ini, ada, kalau lihat ada gininya, jadi itu paku ini diginikan, papak kayunya fungsinya untuk biar rata, tidak ngejoblak ke bawah ke atas ya. Jadi itu salah satu cara untuk membuat studio Anda itu nyaman dilihat ya. Apalagi mungkin dengan aksesoris lainnya, dengan lighting, terus ada kotak tisu yang di podcast ya, ataupun misalnya produk-produk endorse yang Anda miliki. Itu banyak cara, tapi untuk menuju ke situ itu perlu pengorbanan ya. Jadi namanya kita punya channel YouTube itu tidak semudah yang
mereka pikirkan ya. Apalagi di studio, mereka berpikir bahwa bikin studio itu murah, gampang gitu kan. Apalagi bikin YouTube itu gampang. Tapi kalau kalian tidak tahu caranya, tidak tahu trik-triknya, itu memang agak sulit. Dan bahkan saya pun yang sudah lama ini pun masih belum mendapatkan surat AdSense itu. Tapi kita hanya bisa berusaha. Tapi ingat, usaha itu tidak mengkhianati hasil yang kita kerjakan ya. Apalagi di momen-momen yang seperti ini gitu. Maksudnya di momen-momen yang Anda pasti akan ngerasain rasanya dicemooh ya, dicemooh. Ngapain bangun ini? Lah studio lo jelek lah. Yang bagusnya ini doang. Nah, terus yang lain-lainnya ini ternyata jelek ya. Yang bagusnya cuman ini doang nih. Nah, terus kurang bersih atau apa segala macam. Menurut saya itu adalah sebuah motivasi yang harus membuat Anda itu menyambut itu lebih baik ya. Karena studio, tampilan gambar Anda itu sangat berpengaruh dengan nantinya monetisasi, terus periklanan, apa semua itu sangat berpengaruh. Jadi jangan menganggap bahwa sebuah interior ataupun sebuah ini hanya sebuah hal biasa yang tidak menghasilkan ya. Bahkan ini juga sangat berpengaruh, itu mempengaruhi nilai channel Anda ya kan. Apalagi sekarang pemerintah itu sedang menggalakkan bahwa konten itu bisa dibikin jaminan hutang ya. Konten itu bisa dibikin jaminan hutang di konten YouTube. Bayangkan peluang ini ya. Ini saya bukan menyarankan, saya berlepas dari hutang ya. Saya nggak nyaranin kalian hutang, tapi mungkin ya bagi kalian yang memang kebiasaannya ngutang ya kan, apalagi kalian baru memulai atau apa ya, mungkin walaupun itu nanti akan terjadi ya, tinggal kalian pilih gitu, apakah kalian akan memilih jalur yang itu ataukah yang lain. Itu pada diri kalian sendiri gitu. Nah, dan notabene-nya memang membuat sebuah akun channel YouTube itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak seperti yang mereka gembah-gembohkan ya kan. Wah, ini bikin akun channel YouTube gampang lah, kita bikin konten gini-gini. Yang paling sulit dalam membuat channel YouTube adalah kekonsistenan kita, komitmen kita untuk terus mengupload. Itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan secara konsisten dan istiqomah ya. Bahwa banyak hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita perhatikan, terlebih interior ini yang kalian konten-kontennya mungkin makan, mungkin tutorial ya kan, membahas produk-produk yang lain. Itu bukan sembarang ya.
bahwa memperlihatkan dindingnya aja itu bisa mempengaruhi ya. Jadi saran saya adalah memperbaiki studio itu, menurut saya itu urgent dan penting sekali untuk kita yang memang terjun di dunia per-YouTuber ini ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang cara membuat interior studio Anda itu terlihat estetik dan nyaman dengan biaya murah. Dengan biaya 1.500.000 itu biaya yang cukup murah, saya bilang. Kenapa? Karena dengan Anda membeli ini, memasang triplek dan ini itu sudah mempengaruhi mata penonton, sudah mempengaruhi audio yang kita bicarakan, karena di sini itu ada sistem, ada efek peredam ya, jadi suaranya tidak mantul kemana-mana ya. Berbeda hal jika kalian itu menggunakan ngecat aja, mengecat misalnya dan dinding kalian dinding kalian nih rata ya kan, terus kalian cat aja. Nah itu berbeda hasil audio, hasil videonya itu akan pasti berbeda. Apalagi kalau kalian ngecat sendiri, kalian tidak profesional, itu sangat mempengaruhi dengan audio dan video yang Anda buat seperti itu. Dan saya merasakan bahwa itu sangat-sangat berpengaruh kepada akun channel YouTube Anda ya. Jadi penting sekali Anda itu memperhatikan interior studio Anda, memperhatikan hal-hal apa yang memang harus Anda tunjukkan dan yang harus Anda perlihatkan di video Anda tersebut ya. Jadi kali ini kita juga akan membahas ya. Jadi ini membahas nih, ngomongnya udah mulai yang beradul ini ya. Jadi saya itu baru belajar berbicara, dan ini proses saya belajar berbicara dengan Anda semua, menjelaskan bagaimana membuat studio itu dengan cara yang murah ya. Jadi kali ini kita akan membahas nih, ini lupa saya, foam bata ya. Ini namanya foam bata. Jadi ini kemarin saya beli, yang kemarin ada 2 versi ya. Saya nggak tahu nih ini apakah betul di CPR itu 25.000. Cuman yang kemarin saya beli itu di Sungai Jawi ya. Di Sungai Jawi itu seharga 11.000, enggak salah 11 apa 9.000 dulu ya. Mungkin udah 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi ini udah umurnya umurnya udah 2 tahun ini ya, 1 sampai 2 tahun ini foam bata ini di sini. Nah jadi dulunya harganya itu 9 apa 11 saya lupa ya. Jadi ini perlu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anda mungkin perlu 13 foam bata ya, jika ingin studi Anda itu lebih luas ya. Misalnya Anda pengen membuat studio Anda itu
podcast ya. Jadi Anda perlu agak lebar seperti saya itu menggunakan 15 ya. Ya betul, kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, iya 13 dengan yang kecil di sebelah sini ya, 13 foam bata, 13 lembar ya, 13 lembar foam bata. Itu kalau kita hitung ya dengan nilainya, kalau misalnya kalian di Singkawang nih 25 dikali 25.000 dikali dengan 13, itu uang yang kalian keluarkan itu 300 lebih ya, 325.000 rupiah. Terus triplek saya itu memakai yang agak tebal, jadi harganya seingat saya itu di 75.000 dikali 2 ya, di 150.000. Terus beli kayu kasaunya itu 4 dengan satu batang itu apa ya? Ini kurang lebih 100-an juga ya. Mahal sekali ya. Berapa kayu kasau saya lupa. Jadi nah 325.000 ditambah dengan 150, 475 ya kan, 475 nih. Jadi perkiraan awal saya tadi 1.500.000, mungkin bisa di bawah itu ataupun bisa lebih, belum bayar tukang ya. Jadi ininya itu 4 ya. Kalau misalnya nggak tahu, perkiraan aja ya, kayu kasaunya itu harganya 15 lah, 15.000 dikali 4, 60.000 ditambah 475, 535 tambah 535 ditambah ini ya, ini untungnya dikasih ya. Jadi ini itu dikasih oleh coach mentor saya. Jadi ini mungkin sekitaran 100 lebih ini kalau kita bikin sendiri. Kalau kita minta bikinkan ya, ini kisaran 100 lebih atau 200-an lah ya. Jadi ini masih lagi mau dicabut ya. Jadi ini tuh kita patok dengan harga mungkin 150 ya, 150.000 ditambah 535.000, baru 685.000 dengan modal yang ini saja ya. Nah, jadi membangun studio itu bukan hanya dengan harus biaya yang mahal, harus jutaan, harus 5 juta. Kenapa kita nggak berpikir bahwa maaf ya, harus bentukkan mic dulu. Kenapa kita nggak berpikir kalau bikin studio itu dengan biaya yang murah, ya kan? Dengan biaya yang murah, menghasilkan visual gambar yang bagus, ya kan? Jadi yang dikeluarkan tadi itu senilai 635.000 ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian di Singkawang ya, ini ada jualnya di ini, kenapa lagi gatalnya luar biasa. Ini senilai 25.000 rupiah ya di CP Ahli. Jadi kalau kemarin saya beli itu 11.000 apa 9.000 saya lupa. Nah, terus
Apalagi ya, ini udah berarti 635.000. Terus nggak ada lagi kecuali lighting ya, softbox sama shadow light itu yang harganya lumayan ya, tidak nyampe di rank 5 jutaan ya, tidak nyampe, paling kisaran 4 jutaan ya, kurang lebih gitu ya. Kita sebutkan saja seperti softbox ya, mungkin itu di iya, softbox itu mahal ya, softbox itu mahal. Ini cuman nggak tahu ya, ini karena beli second ya. Iya, beli second, ini barter ya. Jadi kalau kalian nih dalam belajar hal apapun itu, cari coach atau mentor ataupun guru kalian yang mendukung penuh kegiatan kalian ya, mendukung penuh kegiatan kalian. Apa yang kalian kerjakan itu didukung penuh oleh guru kalian. Itu kalian harus jaga dengan baik ya, karena softbox saya itu barter dengan barang senilai 1.500.000 atau 2 juta, kurang lebih seperti itu softbox ya. Terus ring light ini diameternya ini yang 50 watt ya, powernya 50 watt, DC 12 volt, 5 ampere, itu kurang lebih 750.000 atau 800-an ya. Ring 30 mm apa 60 ya, lupa saya juga. Dan terus shadow light ini kisaran di 300-an. Jadi kita hitung lagi 685 ya tadi. Softbox itu di 2 juta, tambah ring light 800, tambah shadow light 350.000, 3.150.000 ditambah 685.000, baru di 3.835. Dan mic ya, mic yang saya pakai ini, saya pakai yang merek Sihao-Khoa. Ini di rate harga beli kemarin hampir 300, 285 ya, ditambah 285.000, tambah plus modif nambah 300 ya. Jadi mic ini tuh di kami modifikasi lagi, jadi tidak yang sebagus ini ya. Jadi konten kreator lain bilang ya kan, wih ini bagus nih, dengan harga 150 kalian udah dapat mic yang hebat ya, yang bagus itu. Menurut saya tidak begitu ya, tidak semudah itu. Kalau mau bikin studio Anda itu nyaman secara audio dan videonya ya, jadi perlu beberapa modifikasi yang membuat audio dan video Anda itu bagus ya. Jadi nilai semua dan mic ini itu 4.420.000 dengan view interior seperti ini dan kualitas audio yang Anda dengarkan ini, itu
harganya senilai 4.420.000. Nah, ini belum nih. Nah kita bahas nih ya. Jadi ini saya lihat di Shopee, ngelihat Shopee lagi pakai F, Shopee ya. Jadi ini saya ngelihat pas ada salah satu ustadz ya, itu di sisi kiri apa tengahnya itu ya, Ustadz Khalid Basalamah rahimahullah itu memakai ini ya. Jadi pengen dong saya beli gitu kan, apalagi itu punya fungsional yang menambah keestetikan studio Anda ya. Nah, jadi ini saya beli dengan harga berapa kemarinnya di Shopee, kita lihat di Shopee kita lihat harganya kalau nggak salah belasan ribu, 17 apa 15 ya. Dengan biaya ongkir itu kalau kalian dapat bonus ya, gratis ongkir ya, namanya ya ini 17.000 ya. Kotak tisu yang mirip TV klasik ya. 17.000. Nah kita kasih dulu penilaian ya, kasih penilaian untuk tokonya. Ini penting sekali karena apa? Karena bukti kalau misalnya barangnya bagus kita kasih nilai bintang 5 ya. Terus kemarin belum dinilai ya, jadi banyak yang harus kita ini kan. Oke. Nah, jadi ini 17.000. Bacaannya kemarin itu di ininya gratis ongkir ya. Ini 35.000. Tapi kalau ongkirnya itu bisa sampai 56.000 apa 57.000 ya. Nah, Anda akan ibarat beli 2 box ini dengan senilai 17.500. Jadi Anda bayar lagi 1 box. Jadi kalau kalian beli 1 box itu dengan biayanya 35.000 lebih, itu sama juga Anda beli 1 box lagi di Shopee ya. Jadi saya nggak masalah dengan hal itu. Cuman ya rasa gimana gitu. Tapi this bukan masalah, bukan problem yang benar-benar urgent ya, yang harus kita bahas. Oke. Jadi ini dia barangnya. Nah kita bahas ini dulu sebelum kita bahas yang lainnya. Nah kita simpan dulu di sini. Oke. Nah ini dia yang bikin saya penasaran sekali. Ini saya lihatnya tuh di pas kajiannya kajian online ya Ustadz Khalid Basalamah rahimahullah itu. Nah ini nih, ini sebenarnya kotak tisu nih, kotak tisu cuman ada tambahan nih. Nah ya kan, jadi kalian bisa masukin kotak tisu sini, dan kalau kalian tambahkan gini itu bisa bisa menjadi seperti TV lama ya. Kita pasang dulu kaki-kakinya ya. Kita simpan dulu plastiknya. Oke. Nah, jadi kita dapat apa aja? Dapat kaki-kaki, dapat
Ya, dan dapat ini doang ya. Nah, kita lihat nih kan, harus menyesuaikan dulu nih. Ush, kita harus lepas dulu ini kayaknya ya. Ini lumayan agak susah sih. Is. Juga nggak ada petunjuk pemakaian ya. Nih sebentar. Kayaknya inilah. Coba kita pasang dulu. Oke. Apakah kakinya juga nggak terlalu menyesuaikan arus kaki ini. Kita lihat. Satu kaki yang nggak muat kayaknya. Nah, timpang kan? Nah, oh iya. Ini panjangnya di sini nih. Nah, ya ternyata ada panjang, ada pendek, guys. Ini nggak sembarangan ya. Ya, oke. Begini ya kurang lebihnya. Nah, ini dia akan bertugas di Nyanyok Production sebagai salah satu properti yang estetik ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini dia jadinya kotak tisu yang bisa kalian letakkan HP 16 in ya. Nggak tahu kenapa ini kok gatel sekali dong. Ada. Jadi ini kebalik cuy. Ini kebalik nih. Nah, harusnya dia kayak gini nih. Iya betul. Iya, pantas kenapa kok susah banget kan? Nah, jadi ini dia. Jadi ini yang akan menjadi aksesoris murah sekali untuk di studio Nyanyok. Mungkin kebesaran kali, tapi this not problem lah ya. Bukan masalah yang big problem, masalah besar. This is one solution for you ya, untuk kalian kalau kalian pengen studio kalian ya itu estetik ya. Kita lihat apakah benar-benar bermanfaat ya ini. Jadi kita coba di sini langsung. Kita buka Nyanyok Production ya. Kita ngelihatkan ini not Andy ya. Nih. Ya, kita lewatin dulu. This is
kita masukin sini. Kita setting dulu ke video yang kualitas gambar tinggi. Nah, oke, kita lihat. Oke ya, jadi kita yang ada di ya, jadi ini salah satu kelebihan dari ini ya, jadi punya apa? Punya aksesoris yang beginian nih. Ini penting sekali, guys. Kalau kalian ingin ingin ngelihat ya, ingin orang kagum dengan studio Anda, nyaman untuk ditonton ya. Jadi ini rekomendasi, hanya 17.000 kalian bisa membuat video ini lebih studio ini lebih jelas ya. Maksudnya lebih bagus. Oke, kita ambil dulu HP yang lain. Oke. Tujuh. Nah. Oke. Oke, jadi ini yang menjadi salah satu hal murah yang bisa kita terapkan di studio kita ya. Nah, guys, sekali lagi untuk kalian yang mungkin mau terjun ke dunia YouTube, itu bukan sesuatu yang mudah ya. Bukan sesuatu yang mudah, apalagi di sekarang peraturan YouTube yang mungkin sudah ketat ya, bukan lagi menerima video-video yang abal-abal. Jadi kualitas video itu pun sekarang sudah sangat bagus dari para konten kreator yang sudah menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran per bulannya ya, dari video yang dia buat ya. Jadi semakin bagus video Anda, semakin bagus hal-hal yang Anda tampilkan di layar HP Anda ya kan, untuk penonton Anda itu semakin bagus value yang akan kalian dapatkan dari konten yang sudah susah payah, penuh tenaga, penuh pengorbanan ya kan, untuk mendapatkan surat ya monetisasi dari YouTube. Kalau dibilang mereka bilang itu hal yang mudah sekali, menurut saya enggak semudah yang mereka katakan ya. Jadi saya ingin kalian berpikir realistis, but saya juga nggak mau kalian itu jadi mudah menyerah ya, bahwa
tidak semua yang bagus itu punya nilai yang puluhan juta, ratusan juta, ya kan? Tapi ini pembuktian ke Anda semua bahwa dengan hal seperti ini itu sudah membuktikan ya bahwa untuk menjadi content creator itu biayanya nggak terlalu mahal. Tapi kalau kalian dengan konsisten dan punya komitmen tinggi terhadap diri kalian sendiri, ya, itu lebih bagus lagi kalau kalian bekerja di dunia seperti ini, ya. Apalagi kalau kalian yang mungkin nggak mau diatur ataupun tidak mau terikat dengan peraturan-peraturan yang mungkin kalian anggap ngapain juga kan, ini peraturan-peraturan yang mengikat orang banyak ya. Tapi kalau kalian sendiri yang mengatur hidup kalian sendiri yang ingin hidup kalian berubah, maka dunia digital marketing itu sangat terbuka lebar ya. Jadi ini dengan 17.000 ya, kalian bisa mendapatkan view yang bagus ya, yang bisa meningkatkan value orang lain. Orang lain itu memandang kalian itu dengan value berbeda ya, dengan ketimbang kalian baru memulai video dengan gambar yang kurang nyaman ya. Nah, kembali lagi ke arah content creator ya, bahwa memang kita itu dituntut bukan hanya sekedar membuat video ya, bukan sekedar membuat konten yang asal ya. Mungkin kalau dulu di tahun 2000, 2002, 2005 mungkin kalian bikin video, ataupun 2010 di zamannya Bang Atta Halilintar apa semua yang mau bikin akun channel YouTube, itu mungkin ya tidak jadi masalah. Tapi sekarang kenapa kalian harus berani merogoh uang kalian untuk untuk mendesain ataupun membuat tempat yang senyaman ini dan sebagus ini ya? Itu karena YouTube juga memberikan gaji ke kalian yang banyak ya. Bayangkan, bahkan Bang Atta Halilintar itu bisa menghasilkan 4 miliar rupiah per bulannya ya dari YouTube. Nah, jangan hanya terpaku pada besarnya uang, tetapi proses, perjuangan, pengorbanan itu juga harus kalian perhatikan ya. Itu sangat penting sekali bagi kita yang memang betul-betul ingin terjun di dunia yang seperti ini ya. Jangan kalian hanya sembarang udah chat dinding gua kata nih, ya udah gua chat aja udah selesai. Iya bisa, memang bagus, tapi lebih bagusnya lagi itu kalau kalian buat studio kalian itu lebih menarik seperti ini. Oke, nah jadi kan dengan ini kalian bisa nih, nah ngeliatin ini nih, oh iya ya, ternyata bagus ya kan. Nah, bisa nampilin video kalian yang misalnya kalau kalian pengen seperti ini ya bisa gitu. Nah, ya kan? Jadi itu ya teman-teman,
kalau kalian pengen studio kalian itu bagus ya, jadi nah, jadi sekali lagi untuk kalian yang ingin terjun ke dunia digital marketing seperti ini, itu saya katakan bahwa ini bukan jalan yang mudah ya, ini bukan jalan yang kalau kalian pikir hanya ngupload dengan video ngasal itu tidak semudah itu lagi, tapi kita harus rela juga berkorban ya, berkorban untuk membuat studio kita itu nyaman dipandang, video kita nyaman dipandang, terus audio kita juga harus diperhatikan. Nah, jangan lupa nih, satu lagi, kita pasti kalian nanya, bang kursinya belum dibilang. Jadi kursi ini tuh kurang lebih 1.200.000, karena kursi ini satunya 350 kali 2 700 ya, 700 tambah ini mejanya 500 apa ya, 450 ditambah 750, 1.200.000 ditambah 4.420.000, itu nilainya di 5.620.000 rupiah yang harus Anda keluarkan untuk membuat studio Anda bagus. Walaupun kalian pemula ya, maksudnya kalian baru terjun di dunia ini, itu tidak menjadi masalah ya, karena nilai konten sekarang itu besar sekali, bahkan pemerintah berani gitu menjadikan konten itu sebagai jaminan hutang ya. Yang saya baca di berita beberapa hari yang lalu, bahwa keren nih pemerintah bisa memberikan jaminan hutang dengan bermodalkan konten ya. Tapi this not for me ya, ini enggak buat saya pribadi. Ini mungkin yang kalian terbiasa dengan hutang, tapi kalau saya saya menghindari ini karena kita harus berusaha menjadi Mr. Cashman ya, tuan yang cash banyak, apapun cash ya. Tetap berusaha, sederhana di awal ya, kemudian sederhana kembali ketika kalian sudah memiliki sudah memiliki apa yang sudah kalian perjuangkan. Nah, bang, apa perlu untuk YouTuber pemula membuat hal seperti ini? Sangat penting sekali ya, kalau kalian memang betul-betul ingin terjun di dunia ini, karena sekarang bisa dibilang bahwa TikTok juga, Facebook juga, dan Instagram juga itu bukan bukan sembarang lagi ya. Mereka udah punya persyaratannya untuk biar kalian itu punya value, punya nilai di mata orang lain. Kayak mau masang endorse nih ya kan, kayak helping pet treatment, endorsannya helping pet treatment itu bukan sembarang bikin video itu perlu perhitungan, perlu
editing yang bagus ya. Terus skemanya, skripnya itu ditulis dengan cara yang baik ya. Jadi bukan lagi sebuah rahasia untuk kita ya. Jadi ini share ke kalian ya, bahwa sekarang itu semua media sosial itu sudah melakukan persyaratan yang lumayan ketat ya. Jadi kalian nggak bisa lagi sembarangan bikin video. Nah, dan salah satu, kalau kalian syaratnya kalian ingin mendapatkan uang dimanapun, di media sosial manapun, itu kalian memang harus berani membuat video yang nyaman dipandang orang, audionya juga jelas ya. Lagi jadinya apa namanya, pembuatan video kalian itu memang harus diperhatikan. Kalian bisa ngelihat para artis TikTok, para artis selebgram ya kan, itu bagaimana mereka membuat video ya kan, yang sudah beralih ke YouTube dengan apa ya, dengan bermodalkan minim, tapi mereka bisa menghasilkan uang yang cukup besar di dunia digital ini ya. Jadi penting untuk para pemula memperhatikan video maupun audio yang ingin kalian jadikan konten. Terus menurut saya adalah juga kalian harus berani berkorban di awal ya. Namanya kita untuk mendapatkan uang yang besar, kita ataupun saya selalu diajarkan untuk berkorban dulu, waktu, tenaga, materi yang lain itu perlu adanya pengorbanan ya. Kalaupun memang tidak ada pengorbanan ya susah ya kan, apalagi di masa-masa sekarang yang notabene-nya postingan cukup ketat ya. Apalagi di dunia kerja, Anda mau jadi aparatur sipil negara juga bersaing ketika ingin masuk di salah satu instansi, baik itu dengan cara yang baik ya, lolos tes murni, ataupun misalnya ada cara yang lain ya, itu juga memang perlu pengorbanan. Kadang kita merogoh uang 50 juta, 70 juta. Nah, sama dengan di dunia digital marketing ini ya. Di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok itu perlu kan, dengan membangun studio, membeli mic yang bagus ya. Terus peralatan kalian pastikan itu memiliki pandangan yang bagus ya untuk para viewers YouTube, Instagram maupun TikTok serta Facebook ya. Jadi ini yang menjadi sebuah nilai yang lebih untuk kalian kalau ingin berkecimpung di dunia digital ya. Mereka juga seperti siapa ya, banyak kita lihat artis ya kan, itu mereka berani mengeluarkan modal beralih dari dunia entertain, pertelevisian, pindah ke YouTube dengan modal yang saya bilang tadi, 5 jutaan lebih ya, 5 juta apa tadi, 5.620.000 ya, dapat kursi 2, meja 1 dengan pembata ini ya. Jadi apa namanya, jangan ragu ya, jangan merasa
bahwa semua akan sia-sia dengan apa yang Anda kerjakan. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya juga merasakan hal yang sama dengan kalian. Kita dulu ataupun saya dulu juga pernah cemooh ngapain mengerjakan sesuatu hal yang belum tahu keuntungannya, belum tahu apa yang akan didapat, kan? Tapi saya yakin bahwa YouTube itu adalah sebuah platform yang memang bisa membantu Anda yang kesulitan mungkin dalam bekerja, mencari pekerjaan sulit bekerja itu maksudnya begini, kalian nggak mau diatur, kalian maunya ingin sendiri, kalian mungkin ingin melihatkan sesuatu yang bagus di tempat kerja kalian, memberikan nilai value ke dagangan kalian, ke pekerjaan kalian, itu sangat bagus sekali, sangat baik, itu penting sekali untuk kalian perhatikan. Aduh, ini kenapa hidung lagi gatal-gatal lagi nih, mungkin agak alergi berbicara dengan kalian. Oke. Dan juga kawan-kawan perlu diperhatikan, saya ingatkan lagi bahwa dunia ini bukan seperti 10 tahun ataupun 20 tahun yang lalu. Sekarang persaingan ketat, kan? Kalau kalian tidak bisa memanfaatkan momentum ataupun platform-platform yang ada, kalian tidak memiliki coach atau mentor yang mumpuni, kan memang profesional di bidang itu, sangat susah menurut saya. Aduh, ini gatal sekali, nggak tahu makan apa, jadi coach itu penting, mentor, guru yang akan membimbing kalian ke arah kesuksesan itu penting kalian cari. Terus membuat studio ini nyaman dipandang itu penting. Terus membuat audio kalian itu bagus dan enak didengar itu juga penting. Membuat lighting kalian itu bagus juga itu penting. Itu semua harus kalian kerjakan dan harus kalian perhatikan, karena this world dunia itu nggak semudah 10 tahun yang lalu. Kita dulu memandang platform YouTube itu sekedar hanya tontonan, hanya beberapa orang dulu yang membuat video. Sekarang udah ratusan ribu channel, mungkin jutaan channel YouTube, dan kita akan bergabung tanpa modal itu berat, kawan, susah, kan? Nah, gua dulu bikin konten tapi nggak semal yang mungkin abang keluarkan. This is no problem, kan? Mungkin kamu bikin videonya di 2 atau 3 tahun yang lalu yang kurang persyaratan ataupun peraturannya. Sekarang peraturannya sudah semakin ketat, kan? Orang menilai itu sebuah juga pekerjaan. Nah, tetapi kalau untuk sekarang, kalau kalian masuk dunia ini, memang agak susah tanpa berkorban, itu yang harus diperhatikan. Ini kenapa lagi hidung, aduh, semakin gatal, teman-teman. Jadi
Mungkin ini saja video dari saya ya, dari Bang Awe untuk aduh maaf sekali ini gatalnya loh, biasa nggak tahu ini ada komedo atau apa, tapi ini gatal sumpah. Aduh. Oh, yes, 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 yes. Di sekian dari saya tentang cara membuat studio dengan harga yang murah, yang tidak mengeluarkan sampai puluhan juta ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, serta share akun channel Nyanyo Production. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.